Bab 1861. Suara itu membuat Joey ketakutan, lalu ia menoleh untuk melihat siapa itu. Ia melihat seorang pria duduk di samping tumpukan kayu bakar, menatapnya dengan senyum aneh yang membuatnya gelisah. Joey membutuhkan beberapa menit untuk pulih dari keterkejutannya. Akhirnya, dia ingat siapa pria itu. Kau penjual balon itu. Joey mengenali pria itu karena penampilannya cukup mencolok, seorang pria berpenampilan lusuh berusia 40-an, dengan janggut yang tidak dicukur dan pakaian yang kumuh. Dia juga ingat bahwa dia pernah berbicara dengannya beberapa kali di pintu belakang kebun mereka. Oh, kau masih ingat aku. Anak pintar, sayang sekali aku tidak punya balon untuk memberimu sekarang, kata pria itu. Joey merasakan firasat bahayanya bergejolak. Dia meringkuk di sudut kandang anjing dan bertanya, mengapa? Mengapa kau membawaku ke sini? Apa yang kau inginkan? Pria itu merasa geli melihat ekspresi ketakutan Joey. Dia terkekeh dan berkata, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Ibumu memintaku membawamu ke sini. Dia sangat merindukanmu. Kau bohong. Joey mengerutkan kening tak percaya. Jika dia merindukanku, dia akan menemukanku di rumah, bukan di tempat menakutkan seperti ini. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Pria itu tersenyum misterius. Aku tidak berbohong padamu, nak. Kau akan tahu aku mengatakan yang sebenarnya ketika ibumu datang. Joey tiba-tiba ragu pada dirinya sendiri setelah melihat betapa percaya dirinya pria itu. Dia berpikir, mungkin ibu benar-benar memintanya untuk membawaku ke sini. Tapi kenapa? Tempat ini menakutkan. Tidak ada yang mau datang ke sini. Dan kenapa mengurungku di dalam kandang anjing? Apakah ini semacam kejutan menakutkan dari ibu? Saat semua itu berkecamuk di kepalanya, dia mendengar suara-suara dari luar gua. Dia menatap pintu masuk, berharap melihat Corin. Namun, ketika rumput di pintu masuk disingkirkan, wanita yang masuk bukanlah Corin, melainkan mimpi buruk terburuknya. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang dia lakukan di sini? Joey tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat wanita itu masuk, pria itu dengan cepat memegang lengannya, tetapi wanita itu menepis tangannya dengan jijik. Kau pikir kau sedang apa? Pergi sana, jangan sentuh aku. Pria itu tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Nona Anya, saya membawa anak itu seperti yang dijanjikan. Anda tahu, saya hampir tertangkap saat mencoba menculiknya untuk Anda. Jadi jangan lupakan uang yang Anda janjikan kepada saya. Anya meliriknya dan berkata, jangan khawatir, Anda akan mendapatkan hak Anda. Sekarang pergi. Jaga pintu masuk kalau ada yang datang. Baiklah, jawab pria itu sambil berjalan keluar. Ketika Anya sendirian bersama Joey di gua kecil itu, dia berjalan mendekat ke kandang dan berjongkok untuk melihat lebih dekat Joey yang gemetar dan meringkuk seperti bola kecil di sudut. Hai, Joey, apakah kamu masih ingat ibu? Tanya Anya sambil tersenyum. Tubuh mungil Joey membeku sesaat sebelum ia mulai gemetar seperti rusa yang ketakutan menghadapi predatornya. Oh, Joey, ayolah. Angkat kepalamu dan lihatlah ibu baik-baik. Ibu sangat merindukanmu. Joey menundukkan kepalanya di antara lututnya untuk mencoba bersembunyi dari mimpi buruknya. Bab 1862. Anya tidak senang dengan Joey yang tidak mau bekerja sama, yang berada di dalam kandang. Senyumnya menghilang saat dia mulai kesal. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak mau melihatku, aku akan sangat marah. 1, 2. Sebelum dia sempat mengucapkan 3, Joey memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya dan menatap Anya dengan malu-malu. Anya adalah mimpi buruk terburuk Joey. Dia selalu melampiaskan amarahnya padanya setiap kali merasa tidak bahagia. Meskipun dia tidak ingat setiap detailnya karena masih balita saat itu, hanya melihatnya saja sudah bisa membuat darahnya membeku. Wanita mengerikan ini telah menanamkan rasa takut naluriah dalam dirinya. Ketika Joey akhirnya menatapnya, Anya kembali memasang senyum ramahnya. Dia meraih ke dalam kandang untuk mengelus kepala Joey. Anak pintar. Siapa anak pintarnya? Kamu. Joey adalah anak pintar Mommy. Sentuhannya membuat Joey merinding. Dia benar-benar takut bahwa wanita itu tiba-tiba akan mencekiknya sampai mati.
Joey, kenapa kamu menatap Mommy seperti itu? Apa kamu tidak merindukan Mani? Tanya Anya sambil tersenyum. Mata Joey yang memerah berkaca-kaca karena ketakutan. Dia tidak berani berkata apapun, apalagi bergerak sedikit pun. Rupanya, reaksi Joey kembali membuat Anya marah. Dia kehilangan kesabaran dan menarik rambut Joey. Hei, aku sedang berbicara padamu. Apa kau merindukanku atau tidak? Jawab aku. Suaranya yang serak menakutkan, dan Joey mulai menangis tanpa suara. Aku takut. Ibu, di mana ibu? Cepat kemari, selamatkan aku. Joey terus memikirkan Corin. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, tetapi karena dia masih anak-anak, dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Ibu, ibu. Wajar jika seorang anak menangis memanggil ibunya ketika merasa khawatir. Meskipun dia memanggil Corin, Anya mengira dia memanggilnya, jadi dia tersenyum puas. Benar, ibu di sini, anakku sayang. Jangan menangis. Anak baik. Anya melepaskan rambut Joey, menyeka air matanya, dan berkata lembut, Joey sayang, tahukah kamu betapa menderitanya ibu selama bertahun-tahun ini? Kamu anak baik ibu, jadi kamu harus selalu membela ibu dan membalaskan dendam ibu, oke? Joey sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita itu. Yang dia tahu hanyalah rasa takutnya semakin bertambah. Nah, Joey, kenapa kamu tidak memanggil ibu lagi? Sekali lagi saja, lalu ibu akan membiarkanmu keluar dari kandang, oke? Kata Anya dengan nada menggoda. Mata Joey dipenuhi rasa takut. Dia merintih dan berkata, aku takut. Anya memegang wajah kecil anaknya dengan kedua tangannya dan berkata, oh, jangan takut, anakku sayang. Ibu ada di sini. Ibu akan melindungimu apapun yang terjadi. Perubahan sikap Anya mengingatkan Joey pada apa yang diajarkan Corin kepadanya dan saudara-saudaranya. Saat berhadapan dengan orang jahat, kita harus belajar untuk bersikap toleran dan berpura-pura berkompromi. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Joey bisa mendengar suara Corin di telinganya seolah-olah dia berada tepat di depannya. Ia sedikit tenang dan berhenti menangis setelah itu. Sambil terisak, ia berkata dengan sedih, Bu. Ibu, aku ingin keluar. Bisakah ibu membiarkanku keluar dari sini? Bab 1863. Memanggil Anya sebagai ibunya membuat Joey sangat tidak nyaman. Namun, Anya senang karena Joey akhirnya sadar dan tidak lagi takut padanya. Dia tersenyum lebih tulus dan berkata, tentu saja, nak. Tapi, sebelum ibu mengizinkanmu keluar dari kandang, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan. Jika kamu menjawabnya dengan baik, ibu akan langsung mengizinkanmu keluar. Setuju. Setuju, jawab Joey sambil mengangguk. Anya tersenyum dan bertanya, pertama, sayang, bagaimana kehidupanmu bersama keluarga Holden? Joey berpikir sejenak dan menjawab, tidak buruk. Anya tidak suka dengan apa yang didengarnya. Maksudmu, tidak buruk. Jelaskan lebih spesifik. Joey mengamati reaksi Anya dan memahami jawaban apa yang akan menyenangkan hatinya, jadi dia menjawab, tidak buruk. Maksudnya lumayan. Aku diberi makanan dan pakaian, tapi mereka tetap lebih menyayangi anak-anak kandung ayah. Aku berbeda dari mereka, jadi aku tidak pernah mendapatkan apa yang mereka miliki. Joey tahu itu semua bohong. Dia memiliki kehidupan yang hebat bersama keluarga Holden, dan Corin memperlakukan dia dan saudara-saudaranya dengan setara. Untungnya, Anya mempercayai kebohongannya. Itu persis seperti yang ingin didengarnya. Dia menatapnya dengan simpati dan berkata, anakku yang malang. Kamu pasti telah mengalami begitu banyak kesulitan hanya karena kamu anak angkat. Tapi kamu tidak perlu mengalaminya lagi sekarang karena ibu sudah kembali. Kamu akan tinggal bersama ibu. Kita akan bersama selamanya, oke? Baiklah, jawab Joey dengan gelisah. Butuh banyak tenaga baginya untuk melawan hati nuraninya. Ibu bilang kita harus belajar bersabar, jadi aku akan menuruti wanita menakutkan ini sebisa mungkin sampai aku bisa bertemu ibu lagi. Ya, aku akan melakukannya. Pikir Joey dalam hati. Itu anakku yang baik. Ibu tahu Joey tidak akan pernah mengkhianati ibu. Anya mengelus kepala Joey, merasa puas.
Joey cemberut dan berkata, "Mama, bolehkah Mama membiarkan aku keluar sekarang? Di sini dingin sekali. Aku takut." Novel drama. "Oh, jangan takut, sayang. Ibu ada di sini bersamamu. Dan ibu masih punya beberapa pertanyaan untukmu." "Oke, apa itu? Katakan padaku, Joey." Anya menyeringai jahat sambil bertanya, "Saat ibu tidak ada selama beberapa tahun ini, apakah si jalang Corin akur dengan ayahmu?" Joey, yang tahu jawaban apa yang diharapkan ibunya, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." "Begitukah?" Mata Anya berbinar. "Jadi bagaimana hubungan mereka saat masih bersama? Apakah mereka sering bertengkar? Apakah mereka sudah bosan satu sama lain?" Joey tidak yakin dengan jawabannya, apalagi mengarang jawaban palsu. Lagi pula, Jeremy belum tinggal bersama mereka selama bertahun-tahun. Dia baru kembali bersama mereka selama 2 hari. Namun, Joey mengira Anya tidak menyadari hal itu, jadi dia berkata, Mereka sering bertengkar, dan bosan satu sama lain. Mereka selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jadi jarang berbicara satu sama lain." Jawaban Joey membuat Anya tertawa. Tepat ketika Joey mengira dia berhasil menipu Anya tiba-tiba menjadi galak dan menjambak rambutnya dengan brutal. "Dasar pembohong kecil. Corin yang mengajarimu cara berbohong, kan? Kau pikir kau bisa menipuku semudah itu? Aku tahu kau tidak jujur. Jalang sialan itu telah menghancurkan anakku. Lihat betapa buruknya dirimu sekarang. Kau telah belajar berbohong kepada ibumu sendiri." Bab 1864. "Ah!" teriak Joey. Meskipun ia menangis, Anya menarik rambutnya lebih keras. "Anakku telah berubah. Sekarang dia seorang pembohong yang berbohong kepada ibunya sendiri. Anak nakal." "Tidak, aku tidak." Tubuh Joey gemetar. Anya menengadahkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak berbohong. Berani-beraninya kau bilang kau tidak berbohong padaku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Holden? Ayahmu sama sekali tidak tinggal bersama kalian. Dia kabur dengan wanita lain. Perempuan jalang itu mengira dia bisa hidup bahagia selamanya dengan Jeremy setelah merebutnya dariku. Pada akhirnya, dia hidup seperti janda di rumah itu selama bertahun-tahun. Hahaha, rasakan akibatnya. Dia pantas mendapatkannya. Kau menyakitiku." Joey merasa kulit kepalanya mati rasa seolah-olah rambutnya akan dicabut oleh wanita gila itu. Anya menarik lebih keras lagi dan menggeram, "Rasanya pantas kau dapatkan. Itulah yang kau dapatkan kalau berbohong pada ibumu. Jangan pernah berani berbohong padaku lagi, mengerti?" Saat Anya menyiksa Joey, Jeremy dan Corin tiba di pelabuhan kosong di tepi sungai. Itu adalah jalan buntu dan sepi karena sudah larut malam. Ini dia. Jeremy dan Corin keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Corin tersentak saat melihat sungai. Penculik itu pasti membuang ponselnya ke sungai setelah melakukan panggilan karena khawatir jejaknya terlacak. Jeremy setuju dengan teori itu. Dia menatap Corin dan berkata, "Mari kita terus mencari. Karena pria itu tidak meminta tebusan, pasti ada penjelasan yang masuk akal mengapa dia membawa Joey pergi. Sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Joey harus aman. Lalu, sebenarnya apa yang dia inginkan?" Corin sangat khawatir. Dia berjongkok di tepi sungai dan menangis sambil menutupi wajahnya. Meskipun Joey adalah anak tertua di antara keempat bersaudara, dia juga yang paling sensitif dan pemalu. Pelecehan yang dialaminya saat berada di bawah pengawasan Anya menghantuinya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya mulai pulih dari mimpi buruk yang mengerikan itu, namun penculikan itu terjadi. Mengatakan bahwa dia pasti sangat ketakutan bukanlah pernyataan yang berlebihan. Jeremy berjongkok di sampingnya dan menariknya ke dalam pelukannya. "Jangan menangis. Aku akan menemukan Joey dan membawanya kembali dengan selamat, aku janji." Setelah terisak-isak beberapa saat, Corin tiba-tiba mengangkat kepalanya karena sebuah pikiran terlintas di benaknya. Anya Rivera, mungkinkah dia berada di balik semua ini? Anya, Jeremy terkejut. Corin meraih lengan Jeremy. "Benar, Francine menyebutkan bahwa dia baru-baru ini melihat Anya. Aaron dan yang lainnya juga menemukan bahwa Anya telah dibebaskan. Dia mungkin dalang di balik semua ini."
Kita harus pergi ke keluarga Rivera sekarang juga. Dia segera berdiri dan berlari ke mobil. Jeremy mengerutkan kening dan masuk ke mobil dengan diam-diam. Dia memutar balik mobil sebelum mengemudi ke rumah keluarga Rivera. Di kediaman keluarga Rivera, Maxwell baru saja keluar dari rumah sakit, jadi keluarga Rivera berkumpul untuk makan malam guna merayakannya. Cedric dan Beatrice tidur lebih awal. Maxwell, yang masih dalam masa pemulihan dan membutuhkan lebih banyak istirahat, juga masuk ke kamarnya lebih awal. Meskipun malam masih muda bagi Sunny, dia juga kembali ke kamarnya untuk menelepon Sante. Bab 1865. Lampu ruang tamu masih menyala saat Lukas duduk di sofa dan menghela napas. Dia menyalakan sebatang rokok dan meminta para pelayan untuk tidur lebih awal. Dia ingin sendirian untuk sementara waktu. Kepulan asap naik dari ujung rokok yang terbakar, tetapi Lukas hanya menghisap beberapa kali. Dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, cahaya terang menerobos jendela Prancis dan menyinari matanya. Itu adalah lampu depan sebuah mobil. Siapa yang datang di jam segini? Pikir Lukas kesal saat melihat mobil itu berhenti di gerbang utama. Saat ia menjentikkan abu rokok, ponselnya di atas meja berdering. Matanya langsung berbinar setelah melirik tanpa sadar ke ide penelepon. Dia segera mengangkat telepon dan menjawab, "Hai, Corinne. Ada apa? Apa yang bisa kulakukan?" "Bukalah gerbangnya," kata Corinne dari ujung lainnya. "Oh, jadi itu kamu di luar sana?" tanya Lukas sambil mengangkat alis. "Tunggu sebentar, aku akan minta seseorang untuk membukakannya untukmu segera." Saat Lukas masih berbicara di telepon, dia berlari ke halaman dan meminta dua pelayan yang sedang bertugas untuk membuka gerbang. Saat gerbang dibuka lebar, Jeremy menginjak pedal gas dan melaju kencang masuk, berhenti tepat di depan Lukas. Corinne buru-buru keluar dari mobil dan berlari ke arah Lukas. "Di mana adikmu, Anya?" "Anya?" Lukas bingung. "Dia masih di penjara, tentu saja." "Mengapa kau bertanya?" Corinne sangat panik sehingga dia mencengkeram kerah baju Lukas dan menginterogasi. "Tidakkah kau tahu dia sudah keluar dari penjara? Kau begitu dekat dengannya, tapi kau bilang kau tidak tahu di mana dia berada. Katakan padaku di mana dia sekarang." Lukas belum pernah melihat Corinne sepanik itu sebelumnya, jadi dia menduga sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Dia meletakkan tangannya di bahu Corinne untuk menenangkannya, lalu menoleh ke Jeremy yang baru saja keluar dari mobil. "Apa yang terjadi? Mengapa kau mencari Anya pada jam segini?" "Joey diculik hari ini. Kami menduga ini ada hubungannya dengan Anya, dia baru saja dibebaskan lebih awal," jawab Jeremy dengan serius. "Apa? Joey diculik?" Lukas terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Corinne kehilangan ketenangannya yang biasa. "Corinne, bagaimana kau tahu Anya dibebaskan lebih awal?" "Tidak seorang pun, bahkan aku pun, tidak mendengar apapun tentang itu." Francine melihatnya beberapa waktu lalu, jadi Aaron menyelidikinya. Dia memastikan bahwa dia mendapatkan pembebasan lebih awal karena berkelakuan baik, jawab Corinne dengan suara serak. Lukas mengerutkan kening. Itu berbeda dari apa yang dia pahami. Ia telah diberitahu bahwa Anya menolak untuk mengikuti perintah di penjara dan sering berpura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Karena ia seorang Rivera, sipir penjara tidak berani menyentuhnya. Sebaliknya, sipir mengirim seseorang untuk melaporkan perilakunya kepada Lukas dan meminta instruksi lebih lanjut darinya. Lukas menegaskan agar tidak membuat pengecualian dan bahwa sipir harus memperlakukannya seperti narapidana lainnya. Baru setelah itu dia mulai berperilaku baik. Bagaimana Anya bisa dibebaskan lebih awal dengan penampilan sebelumnya? Dan mengapa saya tidak diberitahu tentang pembebasannya lebih awal? Lukas semakin bingung dengan masalah itu setiap detiknya. Lalu ia menatap Corinne dan berkata, "Baiklah, mari kita masuk ke dalam dulu. Beri aku sedikit waktu untuk memeriksa apakah Anya masih di penjara atau kapan dia dibebaskan, dan aku akan segera memberitahumu. Oke? Cepat, Joey mungkin tidak akan USPH," desak Corinne. Bab 1866. Jeremy berjalan mendekat. Dia memeluk Corinne erat-erat dan menenangkannya dengan lembut. Kemudian dia menuntunnya masuk ke dalam rumah bersama Lukas. Setelah beberapa kali menelepon, Lukas kembali ke ruang tamu dan berkata, "Benar.
Anya sudah keluar dari penjara selama sebulan, tetapi dia belum pulang. Kami menemukan bahwa dia bekerja di beberapa tempat baru-baru ini tetapi mengundurkan diri dari semuanya 2 hari yang lalu. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Corin tidak bisa duduk tenang setelah mendengar itu. Dia berdiri dan berkata, pasti dia. Mengapa dia menculik Joey? Apa yang coba dia lakukan? Lukas menatap Corin dengan campuran rasa iba dan ketidakberdayaan, tetapi dia benar-benar tidak memiliki informasi lain yang dapat membantunya menemukan Anya. Corin, aku sudah menyuruh orang mencarinya di mana-mana. Tolong jangan terlalu khawatir. Mungkin lebih aman bagi Joey jika Anya yang penculik karena dia pernah mengadopsinya. Corin menjadi semakin cemas ketika hal ini diangkat. Serius, Lukas, apa kau belum mengenalnya? Apa kau tahu kenapa dia mengadopsi Joey waktu itu? Ayolah. Kau juga tahu bagaimana dia memperlakukannya. Kau tahu apa? Aku lebih suka berpikir Joey diculik oleh orang asing. Dengan begitu, kita bisa langsung membayar uang tebusannya. Tapi Anya, dia mungkin ingin mengambil nyawanya. Corin mulai menangis mendengar kata-katanya sendiri saat ketakutannya semakin meningkat. Sebelum memiliki anak, ia selalu bersikap tenang saat menghadapi tantangan hidup yang tak terduga. Namun, setelah menjadi seorang ibu, anak-anaknya menjadi kelemahan terbesarnya, dan ia tidak lagi mampu mempertahankan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Lukas tetap diam, karena tahu Corin mengatakan yang sebenarnya. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui apa yang sedang Anya rencanakan jika dia benar-benar orang yang menculik Joey. Sunny, yang berada di kamar lantai atas dan sedang berbicara di telepon dengan santai, mengerutkan kening ketika mendengar keributan dari ruang tamu. Dia kemudian duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Sante memperhatikan kegelisahan Sunny, jadi dia bertanya dengan khawatir, ada apa? Kurasa aku mendengar suara Corin dari lantai bawah. Sante juga terkejut. Bos, apa yang dia lakukan di sana larut malam begini? Sunny bangkit dan memakai sepatunya. Aku tidak tahu. Aku akan turun dan memeriksanya. Aku akan meneleponmu kembali. Oke. Setelah menutup telepon, Sunny segera turun ke bawah mengenakan jubah mandinya. Benar saja, dia menemukan Jeremy dan Corin di ruang tamu. Namun, semua orang memasang ekspresi muram seolah-olah sesuatu yang serius telah terjadi. Hei teman-teman, apa yang terjadi di sini? Tanya Sunny penasaran. Barulah setelah bertanya, Sunny menyadari air mata di wajah Corin. Corin, kenapa? Kenapa kau menangis? Hal itu mengejutkan Sunny karena dia belum pernah melihat Corin menangis seperti itu sebelumnya. Corin sedang tidak ingin menjelaskan, dia tampak seperti kehilangan semangat hidup. Sebagai seorang ibu, dia tidak bisa berbuat apapun untuk anaknya. Dia hanya tak berdaya karena tidak ada kontak dengan para penculik, tidak tahu kemana Joey dibawa, dan tidak ada petunjuk tentang Anya. Dia sangat khawatir tentang Joey, takut dia mungkin terluka dan ketakutan. Jeremy dengan lembut memeluk Corin. Dia mengelus rambutnya dan menenangkannya dengan suara lembut. Sunny semakin bingung. Dia menoleh ke Lukas dan bertanya, apa yang terjadi pada Corin? Lukas mengerutkan kening dengan serius. Sunny, apakah kamu baru-baru ini melihat Anya? Bab 1867. Terkejut dengan pertanyaan itu, pandangan Sunny beralih ke tempat lain. Kenapa tiba-tiba tertarik pada Anya? Lukas sangat mengenal Sunny. Dia bisa tahu Sunny berbohong karena tatapan matanya yang selalu melirik ke sana kemari akan selalu membongkar kebohongannya. Karena itu, dia mengerutkan kening dan meninggikan suara, berkata, jawab aku. Apakah kau melihatnya atau tidak? Tidak, aku belum. Sunny menghindari tatapan tajam Lukas. Lukas mencengkeram kerah Sunny. Joey hilang sekarang, dan mungkin Anya yang membawanya. Lihat betapa khawatirnya Corin. Jika kau melihat Anya, sebaiknya kau beritahu kami di mana dia. Joey hilang, pikir Sunny dengan mata membelalak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anya? Lukas menariknya lebih dekat. Kau benar-benar melihatnya, kan? Katakan padaku, di mana dia? Corin melepaskan diri dari pelukan Jeremy dan bergegas menghampiri Sunny. Apakah kau melihat Anya? Cepat, beritahu aku di mana dia. Sunny telah berjanji kepada Anya untuk merahasiakannya,
Tetapi menghadapi pertanyaan intens dari Lukas dan Corin dan mempertimbangkan keselamatan Joey, dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ya, aku pernah melihatnya. Corin mendorong Lukas ke samping dan meraih pakaian Sunny. Di mana kau melihatnya? Kapan? Di mana dia sekarang? Novel drama. Itu baru beberapa hari yang lalu. Sante memberitahuku bahwa Francine melihat Anya, jadi aku mengirim seseorang untuk melacaknya. Ketika aku tahu dia bekerja paruh waktu di restoran cepat saji, aku pergi menemuinya. Corin, aku minta maaf. Aku tahu Anya telah menyakitimu sebelumnya, tapi dia tetap adikku, lahir dari ibu yang sama denganku. Ketika aku mendengar dia kesulitan bekerja paruh waktu, aku tidak tahan dan pergi menemuinya. Corin sama sekali tidak tertarik dengan detail-detail tersebut. Yang ingin dia ketahui hanyalah di mana Anya berada. Dia terus mendesak Sunny. Di mana dia? Bawa aku kepadanya. Sekarang juga. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Pertama kali aku menemukannya, dia sedang membersihkan di restoran cepat saji. Dia bahkan mentraktirku makan ketika melihatku. Kemudian, dia meminta $28.000. Memikirkan betapa menderitanya dia, aku langsung memberinya uang. Setelah itu, aku ingin mengeceknya lagi ketika melewati tempat itu, tetapi pemiliknya mengatakan dia sudah berhenti bekerja. Sekarang aku tidak tahu di mana dia berada. Corin, hilangnya Joey mungkin tidak terkait dengan Anya. Saat aku melihatnya, dia tampak berbeda dan lebih rendah hati. Aku yakin dia sudah memperbaiki perilakunya. Sunny mungkin satu-satunya yang cukup optimis untuk percaya pada perubahan Anya. Corin mencengkeram pakaian Sunny. Bawa aku ke restoran cepat saji itu sekarang juga. Sunny berkedip. Tapi sudah cukup larut. Mereka mungkin sudah tutup sekarang. Aku tidak peduli. Antar aku ke sana sekarang juga. Desak Corin. Sunny mengangguk cepat. Oke, aku mau ganti baju sebentar. Sebelum Corin sempat menjawab, Lukas menarik Sunny. Lupakan soal ganti baju. Kau tidak akan pergi kencan. Pergilah apa adanya. Sunny menghela napas pasrah. Baiklah. Kemudian, mereka semua naik ke mobil Jeremy dan melaju kencang menuju restoran cepat saji tempat Anya pernah bekerja. Bab 1868. Saat mobil melaju kencang di jalan, Sunny dan Lukas duduk bersama di kursi belakang. Tiba-tiba, ponsel Sunny bergetar di saku jubah mandi yang dikenakannya. Dia segera menolak panggilan itu karena dia tidak berani berbicara di telepon di dalam mobil dalam situasi tegang seperti itu. Itu Sante yang menghubunginya. Setelah menutup telepon, Sunny berencana untuk memberi kabar melalui pesan singkat. Namun, pesan dari Sante muncul sebelum dia selesai mengetik pesannya. Ada apa? Bos benar-benar datang ke tempatmu? Tanyanya. Sunny menekan tombol hapus pada pesan yang sedang diketiknya dan membalas dengan singkat, ya. Lalu dia menambahkan, ini bukan sesuatu yang serius. Tidurlah dulu. Saat itu sudah larut malam, dan Sunny tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, Sante mengenal Sunny dengan sangat baik sehingga dia tidak mempercayai kebohongannya. Lagi pula, Sunny tidak akan pernah menghindari panggilannya jika tidak ada hal serius yang terjadi. Bicaralah. Pasti ada alasan mengapa bos datang ke tempatmu selarut ini. Sante tahu betul bahwa Corin tidak menyukai keluarga Rivera. Karena itu, Corin tidak akan pernah masuk ke rumah mereka kecuali jika memang diperlukan. Susah sekali menipunya. Sunny menghela napas dalam hati. Joey hilang, dan Corin mencurigai Anya yang menculiknya. Mereka ingin aku membawa mereka untuk mencari Anya sekarang. Di ujung telepon sana, Sante mengerutkan kening dan membalas pesan, apakah kamu tahu di mana Anya berada? Aku pernah menemuinya sekali sebelumnya, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Corin ingin aku mengantar mereka ke restoran cepat saji tempat Anya dulu bekerja. Kalau begitu, cepatlah suruh bos mencarinya. Jangan buang waktu. Sunny tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia selalu berperan sebagai orang yang mudah dimanfaatkan di depan semua orang. Karena itu, dia mengirim pesan singkat, kami sedang dalam perjalanan. Kamu sebaiknya tidur sekarang. Mana mungkin. Beritahu aku perkembangannya. Bagus. Tak lama kemudian,
Jeremy menghentikan mobil di depan restoran cepat saji yang disebutkan Sunny. Corin menoleh ke Sunny dan bertanya, apakah ini tempatnya? Sunny melirik keluar dan mengangguk yakin. Ya, tapi lihat, mereka tutup. Seperti yang kukatakan. Restoran cepat saji itu memang sudah tutup. Pintunya terkunci, dan lampunya mati. Corin mengangkat bahu. Lalu kenapa? Ini tetap tempat yang tepat. Setelah itu, dia keluar dari mobil. Bab 1869. Jeremy, Lucas, dan Sunny mengikuti Corin keluar dari mobil. Mereka tidak tahu apa niatnya, jadi mereka diam-diam tetap berada di dekatnya. Toko-toko seperti ini biasanya memiliki sistem alarm. Corin berjalan menuju pintu masuk restoran cepat saji, menendang pintu Rana dengan kuat. Dia mengerahkan cukup tenaga hingga pintu itu rusak. Alarm itu akhirnya berbunyi, menimbulkan keributan dan menarik perhatian orang-orang yang lewat. Apa-apaan ini? Apakah orang-orang di mobil mewah itu benar-benar merobohkan pintu toko seseorang? Mereka bertanya-tanya dengan kebingungan. Kehadiran ketiga orang itu yang begitu dominan di sekitar Corin membuat banyak penonton enggan mendekat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, alarm yang berbunyi keras memanggil pemilik toko, seorang pria parubaya yang membawa istrinya bersamanya. Kalian siapa? Kenapa kalian mendobrak pintu saya? Kalian mau apa? Pemilik toko mendekat dengan garang, tetapi di hadapan tiga pria bertubuh besar di samping Corin, ia tampak kecil. Istri pemilik toko agak ketakutan. Dia menjaga jarak dan memperingatkan mereka dengan tangan di pinggangnya, jangan membuat masalah. Kami sudah menelepon polisi. Beraninya kalian mencoba merampok dengan begitu kurang ajar. Apakah kalian tidak punya rasa malu sama sekali? Corin menghampiri pemilik toko dan membungkuk meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf soal pintu itu. Saya tidak punya pilihan lain. Saya perlu berbicara dengan Anda, tetapi toko Anda tutup. Itu satu-satunya cara untuk menarik perhatian Anda dengan cepat. Kami akan memastikan untuk mengganti kerugian Anda 10 kali lipat setelahnya. Wanita parubaya itu, mengamati situasi, sedikit mendekat ke suaminya. Dia menatap Corin dengan aneh dan bertanya, apa yang kau inginkan dari kami? Kami tidak mengenalmu. Kau tidak terlihat seperti orang yang dapat dipercaya, jadi jangan kira kami akan percaya kebohonganmu. Maksudku, siapa yang waras mendekati orang seperti ini? Nomor kontak kami ada di pintu, namun kau memilih untuk menerobos masuk. Corin sekali lagi membungkuk ke arah wanita parubaya itu, sambil berkata, saya tahu ini tidak benar, dan saya benar-benar minta maaf. Tapi saya sedang terburu-buru. Bu, putra saya telah diculik, dan saya membutuhkan informasi apapun tentang para penculik yang mungkin Anda dan suami Anda miliki. Tolong, bisakah Anda membantu saya? Putra saya baru berusia 5 tahun. Penyebutan nama anak seketika menciptakan hubungan antara kedua wanita itu. Istri pemilik toko memperhatikan mata Corin merah dan bengkak karena menangis, yang membuatnya sedikit lengah. Nona muda, apa hubungannya penculikan putra Anda dengan kami? Kami hanyalah orang biasa yang menjalankan bisnis yang sah, jadi kami tidak tahu apa-apa tentang penculik. Aku tahu, aku tidak curiga kalian berdua kenal para penculik. Hanya saja ada seorang gadis seusiaku yang dulu bekerja untuk kalian, dan dia mungkin terlibat dalam penculikan anakku. Bisakah kalian memberitahuku bagaimana cara menghubunginya? Pasangan parubaya itu saling bertukar pandang sebelum kembali menatap Corin. Nona, bukan berarti kami tidak mau membantu Anda. Hanya saja kami sering mempekerjakan pekerja sementara, dan kebanyakan dari mereka tidak meninggalkan detail kontak. Mereka biasanya mahasiswa yang sedang libur atau orang-orang yang sedang kesulitan dan sangat membutuhkan uang. Gadis mana yang Anda maksud? Kebanyakan pekerja sementara yang kami pekerjakan di sini adalah perempuan, kata istri pemilik toko. Tinggi dan perawakannya hampir sama denganku, dan namanya Anya, tapi mungkin saja dia menggunakan nama palsu. Coba lihat aku, dia mungkin sedikit mirip denganku. Jawab Corin. Istri pemilik toko melangkah lebih dekat, mengamati wajah Corin dengan cermat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, oh, benar. Ada seorang gadis bernama Ann, yang bekerja di sini selama beberapa hari baru-baru ini. Akhirnya saya memecatnya.
Dia tidak lama bekerja, dan dia tidak meninggalkan informasi kontak. Maaf, tapi kami benar-benar tidak bisa banyak membantu. Mata Corin berkaca-kaca karena kecewa, tetapi dia belum siap menyerah. Bisakah kau pikirkan lagi? Apakah dia memberi petunjuk lain? Aku benar-benar khawatir tentang putraku. Menyaksikan penderitaan Corin atas anaknya, istri pemilik toko itu tak kuasa menahan rasa iba. Oh, apa hubunganmu dengannya? Mengapa dia menculik anakmu? Aku benar-benar ingin membantumu, tetapi aku tidak punya detail kontak atau alamatnya. Alasan aku membiarkannya pergi adalah karena aku tahu dia mencoba merayu suamiku. Oh, tunggu. Bab 1870. Mata Corin menajam saat istri pemilik toko itu sepertinya menyadari sesuatu. Ya, apakah ada sesuatu yang terlintas di pikiranmu? Aku teringat sesuatu. Gadis itu, Ann, dulu sering menggoda suamiku saat bekerja di sini. Suamiku mengabaikan rayuannya, dan dia malah mengalihkan perhatiannya kepada salah satu staf dapur. Anehnya, staf dapur itu berhenti tidak lama setelah aku memecatnya. Mungkin ada hubungan di antara mereka. Corin meraih secercah harapan itu saat dia menggenggam erat tangan istri pemilik toko. Apakah Anda punya foto staf itu yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Istri pemilik toko berpikir sejenak sebelum menjawab. Oh, kami punya satu. Dia masih bekerja bersama kami saat perayaan ulang tahun ketiga toko kami bulan lalu. Kami berfoto bersama. Sayang, seharusnya ada di Facebookmu. Cepat, cari dan tunjukkan pada wanita ini. Pemilik restoran cepat saji itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelusuri akun Facebooknya untuk menemukan foto tersebut. Ini dia orang yang paling kanan. Jantung Corin berdebar kencang saat ia mengenali wajah di foto itu adalah penjual balon yang sering terlihat di dekatnya dan anak-anak. Jadi Anya benar-benar dalang di balik semua ini. Pikir Corin. Bisakah Anda membantu saya menghubungi staf dapur itu, dan jika memungkinkan, mengatur pertemuan dengannya? Pinta Corin. Melihat Corin begitu panik, istri pemilik toko dengan senang hati membantu. Tentu, saya akan menghubunginya. Kebetulan sekali, dia pergi terburu-buru tanpa melunasi gaji bulan lalu. Corin mengangguk. Telepon dia sekarang, dan beritahu dia bahwa ini tentang penyelesaian gajinya. Jangan sebutkan apapun tentang kita dulu. Memahami urgensi Corin, istri pemilik toko mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor staf dapur. Setelah percakapan singkat di tempat yang tenang, dia menutup telepon dan menoleh ke Corin, berkata, aku sudah bicara dengannya. Dia bilang dia sedang di luar kota dan tidak bisa langsung kembali. Tapi dia setuju untuk datang ke toko besok sore untuk mengambil upahnya. Apakah dia menyebutkan di mana dia berada? Tanya Corin buru-buru. Istri pemilik toko menggelengkan kepalanya. Sinyalnya sangat buruk. Dia menutup telepon sebelum menjelaskan lebih lanjut. Corin mengerutkan kening, mencoba memahami situasi. Baiklah, terima kasih. Bisakah kau beri aku nomor teleponnya? Istri pemilik toko menunjukkan nomor yang tersimpan di ponselnya kepada Corin. Corin mampu menghafal angka-angka tersebut dengan cepat berkat daya ingat fotografisnya. Terima kasih. Besok, kami akan mengirim seseorang untuk mengganti kerusakan pada toko Anda. Kami harus pergi sekarang, maaf. Tanpa menunggu jawaban, Corin menoleh ke Jeremy. Ayo pergi. Memahami betapa mendesaknya situasi tersebut, Jeremy tidak bertanya dan ikut masuk ke dalam mobil bersamanya. Lucas dan Sunny saling bertukar pandang, lalu berbalik, dan masuk ke dalam mobil. Corin duduk di depan. Ia bekerja di komputernya untuk melacak nomor staf dapur yang diberikan oleh istri pemilik toko makanan cepat saji. Jeremy menyalakan mobil, mengemudi dengan tenang sambil menunggu langkah Corin selanjutnya. Setelah 1 menit, dia berkata, dia berada di perbukitan liar di pinggiran kota. Sungguh aneh bagi siapapun untuk berada di tempat terpencil seperti itu. Mereka pasti menyembunyikan Joey di sana.